Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas anugerah, rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di sore hari ini saya menyampaikan sebuah kultum untuk Anda semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Nah, ayat ini diawal dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita teringat salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Wahai sahabat, apabila kalian mendengar ayat yang diawal dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka simak dan dengar baik-baik karena di dalamnya ada sebuah pesan istimewa." Benarkah ini istimewa? Coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh. Ini panggilan Allah. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud Islam yang kafah? Artinya adalah mengamalkan ajaran Islam dari setiap lini kehidupan. Dari berbagai macam profesi yang ada di muka bumi ini, senantiasa tetap menjalankan Islam secara kafah. Ada orang matanya Islam, tetapi telinganya belum Islam. Apa yang dimaksud matanya Islam? Dia sudah menjaga matanya untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia belum mampu menjauhkan telinganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mungkin musik-musik ya yang tidak bernuansakan Islami. Nah, mungkin ketika orang berada di mobil melakukan perjalanan jauh, pastikan bahwa senandung yang kita putar itu sesuai dengan kafahnya Islam itu sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mata dan telinganya sudah Islam, tapi mulutnya belum Islam. Apa yang dimaksud mulut belum Islam? Belum bisa memberikan tarbiyah, ya, pendidikan kepada lidah dan mulutnya, sehingga sulit berbicara yang baik-baik. Kadangkala lidahnya sering menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang lidah ini sering berbohong. Kadang-kadang lidah ini menjadi sumber masalah. Nah, ini yang mesti harus kita atasi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kafahnya Islam di dalam diri kita. Makanya Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyuhsin ila jarih, berbuat baik kepada tetangga. Nah, kafahkan Islam ketika kita bertetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat. Tetangga adalah orang yang mesti kita jaga hubungan baik dengan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Andai kata sesuatu terjadi pada diri kita, terjadi pada keluarga kita, orang yang pertama tahu bukanlah orang yang di kampung. Bukan sahabat kita di desa sana. Bukan sahabat kita di kota sana. Tetapi yang paling dulu tahu itu adalah tetangga kita. Nah, maka jalin hubungan baik dengan tetangga. Berarti kafahkan Islam ketika kita bertetangga. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada sebuah kisah inspiratif. Ada seorang ibu-ibu
Dia tinggal di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Kemudian rumahnya biasa-biasa saja, bahkan hampir tidak layak. Kemudian dia ingin menjual rumah ini, tetapi harganya cukup mahal sekali. Dia membuka harga rumahnya ini senilai 100 juta. Padahal tempatnya jauh ke pojok belakang dan di situ harga tanah belum mahal. Nah, ketika dihitung, diperkirakan dengan harga pasaran, berkemungkinan harga rumah dan tanahnya baru 50 juta. Ada orang bertanya, Bu, kenapa ibu mahal kali menjual tanahnya? Padahal tempatnya jauh ke belakang. Kemudian rumahnya juga biasa-biasa saja, Bu. Di situ dia mengatakan, kenapa ibu mau jual rumah ini 100 juta? Memang nilai tanah dan rumah ibu ini, ibu yakin memang nilai cuma 50 juta. Tetapi nilai tetangga ibu juga 50 juta. Masya Allah, coba bayangkan. Dia memberikan penilaian terhadap tetangganya sama dengan nilai aset yang ada pada dirinya. Luar biasa. Jadi tetangga ternyata adalah orang yang terpenting yang mesti kita perhatikan. Jangan abaikan mereka, jangan cuek dengan mereka. Tetapi mereka adalah orang yang terbaik bagi kita. Berarti kafahnya Islam dalam bertetangga. Kemudian yang kedua adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim daifah, muliakan tamu. Memuliakan tamu bagian dari keimanan yang kokoh. Sedangkan yang ketiga adalah falyakul khairat aw liyasmut. Berkata sepanjang perkataan bermanfaat. Jika tidak berpotensi untuk baik, maka lebih baik pilih diam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadikan lidah bibir kita ini mengucapkan sebuah qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Qaulun karimun, perkataan yang mulia. Ya, qaulun syadidun, perkataan yang memang bisa memberikan yang terbaik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan lidah ini orang bisa akur, bisa rukun, bisa bersatu, bisa bahagia. Mengucapkan satu kalimat saja, terima kasih. Ini luar biasa. Ketika kita minta tolong kepada anak kita mengambil sesuatu, kita mengucapkan terima kasih anandaku sayang. Dia akan bahagia dan bertambah rajin untuk memberikan bantuan. Dan begitu juga, Bapak Ibu saling berterima kasih satu sama lain. Ketika diberikan nafkah oleh suami, terima kasih wahai suamiku sayang. Insya Allah minggu depan belanja akan ditambah. Wah, ini luar biasa. Kemudian sebaliknya begitu. Berapa tahun istri kita masakkan nasi? Berapa tahun istri kita mengurusi anak-anaknya? Berapa kali dia hamil ya dan melahirkan anak-anak kita? Sejauh apa sih terima kasih kita kepada mereka? Ini penting Bapak hadirin yang berbahagia. Gosokkan pakaian kita, menyuci pakaian kita, menyiapkan makanan kita. Apalagi yang kurang, ucapkan terima kasih kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, kadangkala orang memanfaatkan situasi corona hari ini, ada orang menafsirkan begini. Karena penyaluran corona ini berbagai macam bentuknya, ada melalui sentuhan, ada melalui lidah, ada melalui udara, ya. Jadi ada orang menafsirkannya, berarti uang belanja, uang nafkah untuk istri ditiadakan dulu untuk sementara. Kenapa? Karena masa corona, takut kita menyalur penyakit tadi, sehingga nafkah tidak dikeluarkan. Ini salah ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kafahkan Islam di dalam diri kita. Islamkan lidah kita, Islamkan mata kita, Islamkan kaki kita. Dan Islamkan transaksi kita. Islamkan bisnis kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
jangan kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Seperti apa sih bentuknya? Dengan cara perjudian, dengan cara riba. Maka dari itu, harta pun mesti kita Islamkan. Harta pun kita kafahkan Islam di dalamnya. Kenapa? Karena anak istri kita yang akan menikmati. Andai kata kita berikan kepada mereka makanan-makanan yang tidak halal, kita yang akan mempertanggungjawabkan di hari akhirat kelak nanti. Wahai saudara dan sahabatku dimanapun Anda berada, maka dari itu, kafahkanlah Islam di dalam diri kita, Islamkan mata kita, Islamkan seluruh anggota tubuh kita. Mudah-mudahan kajian kita di sore hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.